Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih sudah memenuhi undangan Radio Idola untuk belajar bersama di sini, berdiskusi dengan narasumber kita. Jadi dalam 30 tahun terakhir, paradigma pembangunan di negara-negara berkembang dan negara miskin itu telah banyak berubah. Paradigma yang lama dianggap telah menjerumuskan negara ke dalam apa yang terjadi? Kita jadi awal pemanasan. Baik, gini, saya untuk yang pertama, ya, mungkin masih bisa diskusi, tapi kalau kedua memang masih ada beberapa problem di situ. Jadi gini, artinya trust itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Trust itu harus dibangun. Jadi bisa saja satu ide yang baik itu belum tentu langsung ditangkap dengan baik, maka perlu yang namanya, kalau saya sederhanakan, seramung. Intinya itu, jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi komunikasi bukan sosialisasi. Saya kira problemnya adalah di situ. Kalau sudah dalam bahasa komunikasi itu bukan fondasinya percaya dulu, ya, bisa ngobrol. Jadi kalau sudah mendekati injury time baru diberi sosialisasi, pasti akan masalah. Nah, kemudian satu saya tambahkan, ada satu kutipan begini, penyakit itu bisa menular, trust itu juga bisa menular. Makanya trust itu perlu waktu. Untuk menular kan perlu waktu, ya, bukan sekedar perjumpaan gagasan atau informasi, tetapi butuh waktu. Jadi ini tidak ada yang salah, mungkin yang punya gagasan baik itu baik, tapi yang kelihatannya menolak di awal itu juga belum tentu salah. Kan perlu ngolah, perlu mengolah. Intinya perlu waktu. Intinya perlu waktu, Pak. Kalau Pak Cahyo, bagaimana pandangan Anda tentang pertanyaan pertama saya tadi? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara soal modal sosial, kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam konteks ini tadi ada Tampera, ada Omnibus Law dan kawan-kawan itu, sebenarnya kalau kita balik ke modal sosial itu tadi selain yang sudah disampaikan oleh host, terus kemudian yang sempat di-share di undangan yang lain-lain juga yang tadi tidak disebutkan itu, sebenarnya ada dua item lain kalau menurut Robert Putnam, ya, itu yang kemudian itu menjadi relasi itu lebih aktif. Kalau tadi kan soal pasif, ada nol, ada trust, ada network, kan kayak pasif berdiri sendiri. Tetapi kalau menurut Putnam itu ada dua lagi yang sebenarnya itu menyebabkan relasi itu menjadi dinamis. Yang pertama civic engagement. Jadi, ada keterikatan antara warga negara. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah social cohesion. Jadi ada keluhuran di antara kita. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri, ya, termasuk ya individu, termasuk kelompok itu nggak berdiri sendiri, tapi kita bisa melebur dalam konteks satu bangsa. Gitu. Terus terkait dengan tadi rasa percaya tadi, saya jadi ingat disertasi saya. Jadi kebetulan saya menulis tentang COVID waktu 2 tahun lalu di Gajah Mada. Saya menemukan ada 3 jenis komunikasi. Kenapa kemudian waktu itu kita mengalami kendala dalam segera menyelesaikan masalah COVID, selain virusnya yang memang belum ini, ya, tetapi ternyata ada masalah komunikasi di situ. Jadi di relasi hubungan antar kita itu ada 3 jenis komunikasi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah informasi itu betul dan tersampaikan dengan betul, sehingga orang nggak tanya lagi, bagi kudu dilakukan orang, gitu. Yang kedua, informasinya betul tetapi butuh penjelasan. Karena kalau medsos kan nggak interaktif, ya, itu cuma satu arah. Kemudian seringkali butuh informasi yang perlu penjelasan. Orang nggak bingung, jadi jadi kopi.
Nah yang ketiga baru yang wah saya nggak benar. Hoax. Nah yang kebetulan terkait misalnya kayak tadi Tapera, kemudian Omnibus itu kan sebenarnya tadi saya sepakat dengan Prof Budi karena itu disampaikan di ujung kepada publik. Saya kemudian publik itu nggak sempat mengolah. Ketika nggak sempat mengolah, ujuk-ujuk gitu toh udah harus terima. Karena merasa dirugikan, yo pilihan saya nolak gitu. Jadi nggak sempat mikir lagi positif apa negatif. Tapi karena posisinya udah di deadline, akhirnya opsinya cuma satu, karena rugi aku nolak dong. Jadi dia nggak mengolah dulu, kayak gitu. Oke, menarik. Pak Ade gimana Pak Ade? Pertanyaan saya tadi. Ya ini saya jadi mahasiswa juga. Ya jadi begini Pak, jadi kalau yang saya highlight ya, jadi pemerintah kayak kebijakan yang dilakukan pemerintah pastinya semuanya bermuara untuk kepentingan masyarakat. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Cuman memang saya sebagai birokrat memang nggak benar, saya sepakat dengan Prof Budi tadi ketika kita membuat sebuah kebijakan itu memang butuh waktu dan butuh yang namanya seperti kalau kita ada di ring tinggi itu perlu mancing dulu nih musuhnya. Kalau kita bergerak ini responnya seperti apa sih? Begitu pula ngecek ombak dengan masyarakat. Kalau kita bicara Tapera, itu sebenarnya 2016 lihat di Google sudah ada di Tapera itu. Konsep itu sudah dibuat. Bahkan kalau kami di ASN itu ada namanya bertarung gitu teman-teman. Jadi dipotong juga untuk saling membantu sesama ASN. Mungkin itu yang akan konsep itu yang akan diperluas oleh pemerintah untuk membantu sesama masyarakat. Saya garis bawahi lagi tadi terkait dengan sebenarnya bagaimana pemerintah ini ketika membuat sebuah kebijakan itu kalau saya sebagai birokrat ada 3 hal Mbak sebenarnya. Pemerintah bekerja atau membuat kebijakan tanpa dipublikasi atau publikasinya akhirnya sosialisasinya mepet, akhirnya masyarakat memutuskan yang nggak menguntungkan saya tolak. Sebenarnya kalau sosialisasi jauh hari itu masyarakat bisa berpikir, bisa menambah literasi seperti apa sih idealnya. Yang pertama itu pekerjaan pemerintah bekerja dengan baik tidak dipublikasi. Yang kedua ini lebih parah lagi, sudah tidak bekerja dengan baik, sudah tidak dipublikasi. Makanya sebenarnya yang bagus yang ketiga, dia membuat kebijakan yang bekerja dengan baik, dan yang ketiga ya dipublikasi, disosialisasikan, bahkan dini di awal mungkin secara konsep pun sebenarnya boleh disosialisasikan. Karena dari situ sebenarnya pemerintah bisa mendapatkan feedback dari masyarakat, dari akademisi, dari semua stakeholder. Iya. Saya lupa Pak Ade juga pernah jadi Pak Camat rupanya ya. Jadi bergaul juga dengan kebijakan kecamatan atau melaksanakan kebijakan pemerintah kota dan pusat. Baik. Ini karena baru pemanasan jadi kita udah dengar. Ya banyak sekali perubahan yang ke arah yang baik. Mungkin teman-teman kalau ingin merasa bangga jadi orang Indonesia itu jangan piknik ke Singapura gitu. Tapi piknik misalnya ke India. Nah itu nanti baru tahu bahwa apa yang menurut kita itu semuanya buruk di sini ternyata sudah sangat baik di sana. Jadi kadang kita harus melihat ke atas, melihat ke bawah. Tapi sekarang jujur saja teman-teman para aktivis sosial media ini coba perhatikan betapa galaunya saudara-saudara kita di Malaysia terhadap kemajuan Indonesia. Itu sangat terbaca. Saya orang yang selalu tidak terima kalau Indonesia itu kalah dari Malaysia, Singapura bukan karena sekedar emosi ya. Jadi karena apa? Saya mengalami tahun 90 naik bis kota di Kuala Lumpur ya sama brengseknya dengan bis kota di Jakarta saat itu ya, awal 90-an. Datang tahun 2000 mereka jauh lebih maju rasanya. Wah jengkel, nggak terima. Tapi sekarang silahkan diperhatikan berapa banyak turis Malaysia yang datang ke Jakarta hanya untuk naik MRT, yang datang ke Jawa Tengah, ke Jogja yang untuk mengagumi budaya itu ada. Jadi artinya sebenarnya gini, Mbak Nadia, trust itu bukan kata benda. Jadi kepercayaan itu bukan kata benda, itu kata kerja. Jadi terus harus diulang terus. Ya karena kita ini, saya kebetulan background saya ekologi, jadi saya bukan orang politik atau kebijakan, saya ekologi. Di ekologi itu ada yang namanya koeksistensi, hidup bersama. Lain apa hidup bersama? Yang satu berubah, satunya juga berubah, maka trustnya juga berubah terus. Jadi trust itu adalah kata kerja kalau menurut saya. Jadi jadikan trust itu kata kerja. Dan kalau kita lihat kondisi Semarang, tapi betul kelihatannya tenang, tapi semua survei kan menunjukkan Semarang adalah
salah satu kota yang paling ideal, termasuk salah satu dari sisi toleransi juga peringkatnya juga sangat tinggi. Jadi kita beruntung berada di Semarang. Kalaupun kita cuma percaya deh 70% terhadap hasil survei tadi ya, bahwa ini kota yang sangat toleran, itu artinya kan di dalam itu ada yang namanya kata orang-orang bekerja untuk membangun trust, sehingga tercapai. Jadi saya melihatnya dalam istilahnya baik dalam satu trajektori dari tahun 90-an sampai sekarang, jangan lihatnya sekarang. Bahwa manusia itu pada dasarnya memang nggak pernah puas ya. Tapi coba kita lihat. Saya baru setengah tahun yang lalu ke New York, luar biasa joroknya. Wah, kota lama Semarang jauh lebih maju. Sepanjang jalan baunya satu, septic tank. Jadi kalau orang-orang ribut di Times Square itu ya, yang alun-alunnya yang semua paling top, saya bukan tidak bohong, silakan Bapak Ibu ke sana kalau ada kesempatan. Baunya septic tank. Serius. Ternyata. Dan kota berbau septic tank aja bisa menarik sekian banyak orang. Kalau kita banjir sedikit ya biasa. Oke, Bro. Kalau saya teruskan, tahun 90 saya itu orang Semarang, saya lahir di Semarang. Tahun 1970-an kalau banjir itu disikapi tidak dengan protes di sosial media, disikapi dengan fun. Banyak yang nyopot pintu jadiin perahu ada. Tahun itu biasa. Tapi kemudian ekspektasi kita kan naik terus ya. Kita pengen jadi negara yang lebih maju, jadi begitu banjir itu juga ribut. Ya itu tadi lagi-lagi pas itu proses dia berkembang terus, berubah terus. Baik. Kalau Pak Cahyo gimana lihatnya? Ya, ada hal yang sebenarnya perlu kita evaluasi bersama. Nanti mungkin dengan Mas Ade Batu juga bisa mengkonfirmasi untuk orang Tuanya. Jadi saya dan teman-teman lintas tinggi terutama di UI, kemudian di BRIN itu kita hampir rutin melakukan riset sosial politik. Jadi tadi ketika disampaikan bahwa soal trust pasti kita udah baik dan seterusnya, terus kemudian dari warga itu kok kecenderungan ada tadi Pak ya apatis itu ya sama kebijakan pemerintah, itu sebenarnya kami menduga, kami belum bikin itu sebagai paper, tapi ada satu fenomena menarik. Sebenarnya dari warga sendiri, ketika ditanya calon pemimpin seperti apa sih yang diinginkan oleh warga, jujur atau enggak, pilihan calon yang jujur itu enggak pernah nomor satu. Ya, dari semua penelitian yang kita lakukan, jujur itu enggak pernah nomor satu. Yang penting ada manfaatnya, jadi ada kerjanya, terus kemudian peduli. Dia enggak mikir pedulinya itu dapat dari mana, dia enggak peduli. Karena jujurnya itu enggak pernah nomor satu. Nah itu berarti harus kita introspeksi juga. Jangan-jangan dari awal tuh kita udah nggak mikir dari warganya, bukan hanya dari pemerintahnya, elitnya, tapi dari kita sendiri juga sebenarnya nggak peduli soal itu. Nah itu tapi ketika tadi disampaikan, tapi gini, di antara masyarakat di bawah, di akar rumput, saya masih percaya itu. Di akar rumput. Ya. Masalahnya yang memang yang kurang kuat itu adalah ketika elit dengan publiknya, gitu. Tadi karena milihnya itu udah nggak peduli jujur atau enggak, gitu. Maksudnya sesama warga di akar rumput, kehidupan komunalnya itu ya, karena saling percaya itu. Interaksi tadi, social cohesion tadi, kemudian engagement, kan memang tidak semua pemerintah yang di sebelah Mas Ade melibatkan warga, gitu. Terus tadi Prof Budi menyampaikan, ya dibuat sendiri tapi langsung dieksekusi. Nah warga itu nggak dilibatkan, makanya kemudian trust yang seharusnya dimunculkan itu jadi nggak ada. Jadi nggak cuma pemerintah nggak percaya sama warga, ya warga juga nggak percaya karena engagementnya nggak ada. Engagement, alright, oke. Mas Ade Bakri ya Mas, dia birokrat ya, pernah jadi calon juga sekarang jadi. Seberapa percaya orang? Terakhir jadi dua ini berbicara kali ilmu, saya kayaknya lebih ke prakteknya. Jadi saya sudah ada penelitian ini Prof Budi ya Pak. Jadi di awal bulan Mei. Setia terus bersama Radio Idola memandu dan membantu. Juga buat teman-teman, Bapak Ibu, Mbak dan Mas sekalian yang sudah hadir di sini. Acara Semarang Trending Topic
disiarkan live dari Front One HK Resort by Azana di Jalan Kesampini ya. Terima kasih Front One HK, juga didukung oleh Wolu Talent dan Event Management. Kita sedang membahas soal bagaimana membangun modal sosial masyarakat Semarang. Nah, kita mau lanjutin lagi nanti. Ini kita sekitar setengah jam kita lanjut ngobrol dengan narasumber. Setengah jam berikutnya, 20 menit sebelum penutup, kita beri kesempatan buat audiens yang sudah hadir di sini ya, untuk ikut diskusi ya, untuk ikut ngobrol. Oke, baiklah. Yang penting jangan ngobrol sendiri-sendiri pokoknya. Ngobrolnya bareng yang ngobrol sendiri. Oke, ini kayaknya ada partai mana ya datang ke sini? Nah, tidak orang partai di sini. Oh, pendukung ini ya, yang angkat ini ya. Oh, oke. Baik, bicara modal sosial tadi kan kita ada 3 elemen ya. Dia trust, jejaring, sama norm. Tadi kalau kata Pak Cahyo bilang itu pasif, masih ada lagi 2 lagi tadi supaya aktif. Apa tadi gue lupa? Civic engagement and kohesi sosial. Nah, jadi kita kalau bahas semuanya tuh kayak panjang banget Pak. Tadi aja kita, kayaknya banyak cerita yang mau diangkat. Tapi karena pertemuan kita cuma 2 jaman, jadi nggak usah terlalu lama lah. Kalau kuliah berapa SKS ini? Kira-kira baca 2 semester malahan. Nah, kita banyak ke trust dulu sama lihat situasi sosial di antara kita ya, ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi dalam kriminologi itu ada yang namanya social strain theory. Social strain theory itu menyebut kayak gini nih, sebetulnya sederhana. Nanti kalau Mas Ade yang ngomong jadi sederhana. Ini memang teori. Kejahatan itu terjadi karena seseorang ingin mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakat, tapi dia kesulitan untuk mencapainya. Jadi dia karena sulit dia peroleh secara ilegal, kan kalau secara legal itu sulit. Kejahatan tuh rupanya terjadi kayak gitu. Jadi kayak semacam ada tekanan sosial gitu yang mengelilinginya, maka dia berlaku jahat. Jadi nggak jujur, dia ngambil hak orang lain, lebih mementingkan dirinya dan kelompoknya. Nah, kalau ini terjadi pada lingkup pengambil kebijakan di pemerintah kan bahaya buat keluarganya yang menderita. Nah, jadi kita mau diskusi ini, tanya sama Prof. Tadi Prof. Budi tadi udah ya, Pak Cahyo dulu, Pak Cahyo. Seberapa besar peranan tekanan sosial kita sehari-hari yang kita hadapi sekarang, yang menekan sampai integritas individu kita sampai tertekan oleh tekanan sosial itu sehingga orang-orang kayak melakukan tindakan kejahatan? Ya, sebelum menjawab ini saya mau menambil dari Prof. soal menjadi otentik tadi. Jadi saya teringat tidak lamis tadi ya. Ya, saya jadi teringat. Tapi itu memang punya banyak konsekuensi ya ketika menjadi otentik, dan itu ada tantangan untuk yang berani melakukan itu. Jadi saya ingat quote dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu salah satu bapak sosiologi. Ya. Jadi beliau pernah bilang, engkau dicintai karena kejujuran. Nah, itu lebih baik dibandingkan engkau dicintai karena kemunafikan. Ya. Engkau dibenci karena kejujuran. Itu lebih baik daripada disukai karena kemunafikanmu. Ya. Dan itu memang sangat berisiko ya. Menjadi otentik, kita menjadi diri sendiri, kemudian dan itu berusaha untuk memberikan manfaat orang lain, itu memang sangat berisiko. Jadi saya mau sebelum kita belajar sendiri. Jadi yang teori kriminologi itu saya jadi teringat beberapa kasus ya, Mas Adi, Prof. Budi, dan Bapak Ibu semuanya. Jadi betul bahwa dalam konteks pemerintahan sekarang, Mas, relasi antar elit politik itu tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk menggulirkan harapan baik. Ya, saya usaha beberapa kasusnya kayak kasus-kasus suap atas APBD perubahan misalnya. Niatnya baik, programnya baik, tapi karena tidak digulirkan sama legislatif, terpaksa harus keluar. Itu beberapa kasus kan ada. Dari lobby-lobby itu harus keluar ya. Makanya harus terjadi pergeseran yang tadinya harapan baik itu diselesaikan secara elit, tapi dukungan dari publik itu harus juga diperkuat. Jadi terlalu sekarang kan kalau Indonesia mungkin nggak terlalu pengaruh ya Kak, change kayak apa namanya dukungan di internet kan kalau kita belum sih sebenarnya. Tapi kalau di luar negeri itu udah mulai dilihat. Jadi misalnya ada satu isu tertentu, kemudian ada warga yang
bikin polling ya, petisi gitu di internet. Ketika mencapai sekian ratus ribu misalnya warga melakukan petisi itu, maka itu harus dibahas di legislatif. Kalau di luar negeri udah mulai kayak gitu, beberapa negara di Eropa ada yang mulai seperti itu. Di kita mah belum. Di kita paling cuma ya untuk saling support aja, masih ke level itu. Tapi sebenarnya kalau itu bisa dilakukan, tuntutan warga yang secara aktif itu, tadi civic engagement itu, maka itu akan membantu eksekutif ataupun politisi, elit-elit politik yang sebenarnya baik, tapi tadi nggak bisa. Iya. Karena yang nggak baik itu banyak gitu. Secara legal sulit, ya kan? Maka dia pakai legal. Sehingga kemudian dukungannya nggak sekedar dari struktur pemerintahan, tapi juga bagaimana warga negara itu dilibatkan secara aktif. Iya. Gitu. Sehingga ketika dia tidak cukup mendapat dukungan gitu dari legislatif, dari teman-teman misalnya politisi, maka dia bisa menggunakan dari warga negara. Iya. Mas Ade, apa nggak capek itu harus berusukan terus mengingatkan warga? Itu kan ada sebagian pemimpin mau Pak, sebagian lain urusan gue banyak. Iya. Buat saya jabatan hanya aksesoris sih. Hai, tepuk tangan boleh dong sekarang. Jadi apa ya? Kalau lihat di sosial media saya sebenarnya saya cantumkan 3 hal. Yang pertama, kalau orang Jawa udah buruk. Buruk itu kan menerangi nanti bermanfaat bagi kita. Bila saya ada, saya harus bermanfaat, meninggalkan sebuah legasi yang mungkin standar tinggi. Mbak siapa tadi? Dian. Mbak Dian sama Mas Krisna sama Mas, sorry Mas, karena keterbatasan waktu, jadi masing-masing narasumber aku kasih cuma 3 menit doang. Iya, tak request makanya. Kita langsung aja gitu kan. Terkait sosial media ini. Riset tahun 2023, kalau ada paparan sudah dibuat. Dari 277 juta warga negara Indonesia, itu 192 juta itu pengguna aktif sosial media, 68,6%, hampir 70%. Ini riset. Ya, riset yang dipublish. Cari di Google, saya waktu itu juga nyari di Google. Risetnya seperti itu. Artinya, sebegitu besar peran sosial media hari ini. Kalau nyambung ke Mas Krisna, di Semarang 52,9% DPT di Pilpres dan Pileg lalu itu usianya di bawah usia 40. Yang mereka juga aware dengan yang namanya sosial media. Menyambung dengan Pak Lukman, sejauh mana sosial media sekarang punya implikasi terhadap dunia politik, pergerakan politik. Kalau saya jawab enggak yang politik, dunia ekonomi. Sekarang sosial media orang apa itu tadi sempat ngobrol, orang misalnya sekarang keranjang kuningnya mana? Iya. Gitu kan. Sosial media, tahu-tahu pakai apa? Virtual account, tahu-tahu dibayar, tahu-tahu saldonya sebulan loh kok. Spend money saya untuk belanja online banyak banget ya. Nggak tahu, nggak terasa. Iya. Dan itulah yang sekarang termasuk politik, termasuk sosial media. Nah, sosial media awalnya itu hanya saya gunakan sebagai galeri. Galeri kehidupan saya, termasuk waktu itu pribadi saya sih. 2008 saya tadi cerita 2008 mainan Facebook sampai sekarang masih ada. Ini masih ada mas foto di Facebook saya. 2014 mainan Instagram itu hanya untuk galeri sebenarnya. Ketika saya punya angan-angan, wah nanti kalau sudah usia sepuh, saya mau buka galeri nggak perlu buka laptop, nggak perlu nyari apa itu sekarang SSD, nggak perlu nyari hard disknya di mana, tapi cukup buka sosial media. Oh saya pernah kurus ya ternyata ya, berapa tahun yang lalu ya. Oh saya pernah, ternyata tangan saya pernah cedera ya balapan ya. Oh ternyata kaki saya pernah patah gara-gara sepak bola. Hanya seperti itu. Nah ketika kemarin kemudian sosial media, orang melihat apa yang saya lakukan di publish di sosial media, kok keren ya, kata orang ya. Padahal menurut saya biasa aja yang saya lakukan. Nah, ini adalah fenomena sebenarnya masyarakat kita yang dengan pemerintah ilmunya seperti ini. Harusnya pemerintah itu seperti ini. Datang, ngobrol, solusinya ya nanti itu urusan pemerintah. Warga masyarakat tuh nggak pengen tahu loh. Pemerintah nyelesaikannya dengan solusi A, B, C, D. Yang penting apa? Hasilnya selesai. Pertanyaan Mbak Dian tadi cukup bisa membangun trust di sana ya. Iya. Mas tadi melakukan apa aja orang percaya. Nah, karena itu tadi kalau kita bicara tadi yang minta persentase, itu tadi 190 sekian juta itu dari 200 juta orang di Indonesia ya secara umum itu aktif di sosial media. Nah, hari ini
contoh radio idola. Dulu sebelum ada sosial media, saya pun menikmati radio itu kemana-mana sampai dulu masih zaman mini kompo ini kan, mini kompo radio itu nyalain radio. Sekarang pasti juga ada sosial media. Sudah terbagi kuenya. Nah, ya. gitu. Dan nggak bisa hari ini nggak main sosial media. Oke, makasih banyak Mas Ade. Pak Prof dulu, Prof Budi dulu. Sekaligus closing statement-nya. Ya, terima kasih Bu Nita. Jadi saya menjawabnya begini, pertama trust itu Budian. Budian Nita tuh siapa mantan? Kalau ketahuan. Kalau mahasiswa dan terlalu banyak Budian. Oke, jadi gini, trust, makanya ada istilah trust building. Jadi trust itu nggak pernah selesai. Jadi bukan hanya hari ini atau ada target, terus itu dibangun terus. Trust itu dibangun terus. Kemudian modalnya, kita itu juga harus bayar ya. Indonesia itu negara yang lumayan kompleks ya, karena beragam. Ya. Kalau katakanlah membangun namanya kohesi sosial itu di Korea itu mungkin lebih gampang. Kelompok etnisnya bisa dibilang satu, dari sisi agama juga mungkin plus minus. Indonesia ini luar biasa. Jadi Indonesia punya kekuatan, tapi sekaligus juga tantangan di situ kan, sangat beragam. Jadi kita mesti fair dalam hal itu, bahwa apa yang kita capai sekarang itu sudah bagus. Tapi menurut saya trust itu pasti akan dibangun. Kalau katakan kota Semarang atau Indonesia itu harus ada satu pengikat. Kita harus mulai dengan kebanggaan bersama. Bagi saya paling sederhana contohnya adalah timnas. Timnas menang kemudian nyanyi lagu Tanah Airku sampai Anang diprotes. Ini kan fakta ya. Ini kan berarti ada satu yang mengikat kita. Common bond-nya itu jelas, pengikat yang sama, kolektif, sebuah kesepakatan kolektif, kebanggaan kolektif. Ngapain nyanyi itu? Kenapa kok nggak nyanyi yang lain? Kenapa nyanyinya Tanah Airku? Itu salah satu. Maka kalau itu kita turunkan di kota Semarang, kita mesti punya kebanggaan tertentu, dan itu sudah mulai ada. Kita harus jujur juga. Ada kota lama, ya. Sekarang ada Pujasera di Kauman, ada Duder. Itu kalau itu diimpun semua, itu menjadi koleksi kebanggaan bersama. Orang Semarang gitu ya, bangga pada kekayaan kuliner Semarang. Tanya siapapun orang Semarang, tanya kamu ke Semarang, kulinernya paling top. Padahal semua kota di dunia itu kulinernya top. Tetapi karena kita orang Semarang, kita orang ini paling top, udah gak ada yang menang. Soto nomor 1, nasi ayam dan sebagainya. Kebanggaan itu nasi goreng. Jadi ketika gara-gara nasi goreng malah didamkar. Berarti kebanggaan bersama itu tadi ya. Kebanggaan bersama itulah pintu masuk untuk terjadinya, untuk membangun trust. Baik. Ya. Berapa ada gubernur yang jatuh gara-gara timnas itu ada. Itu kan contoh ya. Yang